Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suripno SEMSI AKCA selaku dosen mata kuliah auditing serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Sinta Nuria, Hasna Konita, dan saya sendiri, Presti Nurul Faidah dan Fitria Ma'rufah. Pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang audit siklus pendanaan dan saldo kas. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Sinta Nuria, yang kedua yaitu Hasna Konita, yang ketiga saya sendiri, dan yang terakhir yaitu Fitria Ma'rufah. Saja pada materi yang pertama yaitu disampaikan oleh Mbak Sinta Nuria. Yang pertama ada pengertian audit siklus pendanaan dan saldo kas. Audit siklus pendanaan mencakup transaksi dan peristiwa di mana kas diperoleh dari atau dibayarkan kembali kepada kreditur atau pemilik. Siklus pendanaan ini berkaitan dengan transaksi mengenai penghimpunan dana dari pihak lain, list modal, penerbitan obligasi atau penerbitan saham preferan, maupun saham biasa yang dimaksudkan sebagai setoran modal melalui penjualan saham maupun sebagai utang jangka panjang. Siklus ini meliputi dua kelompok transaksi, yaitu yang pertama utang jangka panjang yang meliputi utang obligasi, utang hipotek, wesel, dan pinjaman beserta pembayaran pokok dan bunganya. Yang kedua ada transaksi ekuitas pemegang saham atau modal yang meliputi penerbitan dan penebusan kembali saham preferan dan saham biasa serta transaksi pembelian kembali saham dan pembayaran dividen. Yang kedua ada saldo kas. Kas merupakan aset yang paling liquid, adalah media standar pertukaran dan dasar untuk akuntansi dan pengukuran untuk semua barang-barang lainnya. Perusahaan umumnya mengklasifikasikan kas sebagai aset lancar. Kas terdiri dari koin, mata uang, dan dana yang tersedia di bank. Saldo kas ini meliputi penerimaan di tangan yang belum di-store, akun kas umum, kas di bank pada rekening giro umum dan rekening tabungan, serta impres seperti kas kecil dan rekening di bank untuk digaji. Merupakan kas yang diperlukan untuk melunasi kewajiban serta membayar gaji, dan kebanyakan entitas akan memindahkan kelebihan ke beberapa bentuk investasi yang menghasilkan bunga. Dalam bab ini, tujuan audit dibagi menjadi dua, yaitu tujuan audit siklus pendanaan dan tujuan audit saldo kas. Yang pertama yaitu tujuan audit siklus pendanaan, yang dimana tujuan ini dilakukan untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan saldo kas dan transaksi. Kemudian yang kedua yaitu tujuan audit saldo kas, yang dimana tujuan audit ini dilakukan untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tetapi dalam tujuan saldo kas ini ditentukan oleh atas asersi laporan keuangan oleh manajemen, yaitu meliputi asersi keberadaan, asersi kelengkapan, asersi penilaian dan pengalokasian, asersi hak dan kewajiban, asersi pelaporan dan pengungkapan. Dan dalam tujuan audit saldo kas memiliki sifat siklus kas, yaitu yang pertama siklus pendanaan, siklus tadi itu yang pertama itu siklus pendapatan, kemudian siklus pengeluaran, kemudian yang ketiga siklus pendanaan, yang keempat itu siklus investasi, dan yang terakhir itu adalah siklus jasa personalia. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan program audit siklus pendanaan dan penerapan prosedur auditnya. Siklus pendanaan ini berkaitan dengan siklus keuangan ketika kas dikeluarkan untuk membayar bunga obligasi, penarikan obligasi, dividen tunai, dan pembelian saham. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan audit. Yang pertama yaitu materialitas, yang kedua risiko bawaan, yang ketiga risiko prosedur analitis, yang keempat risiko pengendalian, yang kelima dokumen dan catatan, yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Dalam penyusunan program audit siklus pendanaan ada 8 prosedur analitisnya. Yang pertama yaitu 1. Rasio arus kas bebas. Arus kas bebas adalah sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan di akhir suatu periode keuangan. Yang kedua yaitu rasio utang berbunga terhadap total aset. Memberikan kelayakan atas profesi ekuitas entitas yang dapat dibandingkan dengan pengalaman tahun sebelumnya atau data industri. Yang ketiga yaitu rasio ekuitas pemegang saham terhadap total aset. Yang keempat, rasio membandingkan pengembalian atas aset dengan biaya incremental utang. Yang kelima yaitu rasio pengembalian atas ekuitas saham biasa. Di sini memberikan pengujian kelayakan atau ekuitas pemegang saham dengan adanya struktur laba dan pembiayaan perusahaan. Yang keenam yaitu rasio arus kas dari operasi terhadap dividen dan utang lancar. Suatu pengujian atas kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang apabila rasionya kurang dari 1,0 menunjukkan adanya masalah likuiditas yang potensial. Selanjutnya yaitu rasio beberapa kali bunga dihasilkan. Pengujian atas kemampuan entitas untuk menghasilkan laba untuk menutup biaya pelunasan utang yang apabila rasionya kurang dari 1,0 menunjukkan bahwa laba entitas tidak mencukupi untuk menutupi biaya pendanaan. Yang terakhir yaitu rasio beban bunga terhadap utang bunga. Suatu pengujian kelayakan atas beban bunga yang dicatat harus mendekati biaya modal utang rata-rata entitas. Yang selanjutnya yaitu pengujian substansi atas saldo hutang jangka panjang dalam prosedur audit siklus pendanaan. Pada umumnya, perusahaan hanya memiliki sedikit transaksi berkaitan dengan utang jangka panjang. Namun tetapi jumlah transaksi sering kali sangat signifikan. Transaksi utang jangka panjang jarang memiliki masalah dengan pisah batas akhir tahun. Oleh karena itu, pengujian substansi atas saldo utang jangka panjang bisa dilakukan sebelum atau sesudah tanggal neraca. Pengujian atas biaya yang berkaitan biasanya dilakukan bersamaan dengan pengujian atas saldo utang. Selanjutnya yaitu penentuan risiko deteksi. Risiko deteksi untuk semua insersi yang berkaitan dengan saldo rekening biasanya ditetapkan rendah karena sifat formula transaksi utang jangka panjang itu relatif jarang. Saya akan menjelaskan tabel pengujian substansi atas utang jangka panjang. Yang pada kategori prosedur awal, pengujian substansinya yang pertama yaitu dapat pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha kliennya untuk menentukan satu signifikasi berbagai sumber pembelanjaan atau utang dan ekuitas bagi perusahaan kliennya. Yang kedua, pemicu ekonomi kunci yang berpengaruh terhadap kemampuan untuk melunasi kewajiban utang maupun entitas. Yang ketiga, standar industri mengenai seberapa jauh industri itu menggunakan pembelanjaan utang dan ekuitas serta dampak utang untuk terhadap laba bersih. Yang kedua yaitu
lakukan prosedur awal atas saldo dan catatan. Membandingkan penyajian dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Auditor mendapatkan bukti tentang asersi penyajian dan pengungkapan melalui pengujian dan dari review atas notulen rapat dan pencocokan ke rekening-rekening ekuitas pemegang saham. Yang selanjutnya, pengujian substantif atas ekuitas pemegang saham atau modal. Pengujian saldo ekuitas pemegang saham dapat dilakukan sebelum atau sesudah tanggal neraca. Dalam pengauditan saldo-saldo ini, untuk asersi penilaian atau pengalokasian dan penyajian serta pengungkapan perlu dipisahkan antara modal saham disetor dengan laba ditahan. Yang pertama itu dengan penentuan risiko deteksi. Risiko deteksi pada ekuitas terkadang ditetapkan rendah karena transaksi pada ekuitas terjadi tidak rutin pada perusahaan klien. Pengujian substantif atas ekuitas pemegang saham. Kategori yang pertama yaitu prosedur awal. Pengujian substantif itu dapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha dan tentukanlah. Yang pertama, signifikansi berbagai sumber pendanaan, utang atau ekuitas. Yang kedua, pemicu-pemicu ekonomi kunci yang berpengaruh atas kebutuhan perusahaan akan pendanaan serta kemampuan untuk mendapatkan ekuitas modal dan pembayaran dividen. Yang selanjutnya, standar industri yang menunjukkan seberapa besar industri menggunakan pembelanjaan modal. Yang kedua, lakukan prosedur awal atas saldo ekuitas pemegang saham serta catatan-catatan yang akan diuji lebih lanjut. Yang pertama dengan cara telusuri saldo-saldo awal rekening ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun lalu. Yang kedua, review aktivitas dalam rekening ekuitas dan selidiki ayat-ayat jurnal yang nampak tidak biasa, baik dalam jumlah maupun sumbernya. Yang selanjutnya, yang ketiga, dapatkan daftar-daftar perubahan dalam saldo ekuitas pemegang saham yang dibuat oleh klien dan pastikan bahwa daftar-daftar tersebut akurat dan sesuai dengan catatan akuntansi yang menjadi dasar pembuatannya. Itu melalui cara penjumlahan menurun dan mendatar atas daftar-daftar rekonsiliasi jumlah-jumlah tersebut dengan saldo-saldo di buku pembantu dan di buku besar. Kemudian, lakukan uji kecocokan antara unsur-unsur pendebitan atau pengkreditan di buku besar pembantu dan di rekening buku besar. Yang selanjutnya, kategori selanjutnya yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis yaitu dilakukan dengan cara hitunglah rasio-rasio ROE, dividend payout ratio, dan EPS. Yang kedua, bandingkan rasio tersebut dengan perkiraan auditor berdasarkan pengalaman masa lalu, anggaran, industri, dan data lainnya. Kategori yang ketiga yaitu pengujian detil transaksi. Dengan cara cocokkan semua pendebitan dan pengkreditan ke rekening modal saham disetor dengan dokumen pendukungnya. Yang selanjutnya, cocokkan semua pendebitan dan pengkreditan ke rekening laba ditahan dengan dokumen pendukungnya. Kategori yang keempat yaitu pengujian detil saldo. Dengan pengujian substantifnya, review pasal-pasal dalam anggaran dasar perusahaan, review otorisasi dan termin-termin penerbitan saham, konfirmasi saham beredaran dengan registrasi dan transfer agent. Yang selanjutnya, inspeksi buku sertifikat saham. Yang selanjutnya, inspeksi saham-saham yang dibeli kembali. Kategori yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan. Bandingkan penyajian di laporan dengan PABU. Tentukan bahwa saldo rekening ekuitas pemegang saham telah diidentifikasi dan dikelompokkan dengan tepat dalam laporan keuangan. Selanjutnya, tentukan ketepatan pengungkapan yang menyangkut semua perubahan dalam rekening-rekening ekuitas pemegang saham selama periode yang diaudit. Nilai nominal, referensi dividen dan likuidasi, ketentuan opsi saham, konversi serta saham treasury.
Yang selanjutnya membandingkan penyajian di laporan dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Pengungkapan yang berkaitan dengan bagian ekuitas ini meliputi ketentuan opsi saham, utang dividen, nilai nominal saham, preferensi, dan pembagian dividen dan likuidasi. Presentasi dari kelompok 11, apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi dan menjelaskan, kami kelompok 11 meminta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.